Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Emmanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Manusia Kepiting. Dalam ilmu psikologi dikenal ada suatu istilah namanya mentalitas kepiting. Mentalitas kepiting ini memiliki prinsip hidup adalah jika saya tidak sukses, maka orang lain pun tidak boleh sukses. Artinya, kamu tidak boleh melebihi aku. Istilah ini diilhami dari perilaku alami sejumlah kepiting ketika berada dalam ember. Jika diperhatikan dengan seksama, ketika seekor kepiting berusaha untuk keluar, maka ia akan dijepit dan ditarik ke bawah oleh kepiting-kepiting lainnya. Mentalitas kepiting ini dikenali dengan perilaku sering iri. Tidak suka melihat orang lain yang lebih daripada dirinya. Ingin tampil tapi menjatuhkan orang lain. Rasul Paulus menasehati jemaat di Galatia untuk hidup oleh roh dan jangan menuruti keinginan daging yang diantaranya adalah iri hati, kepentingan diri sendiri dan kedengkian. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 21. Orang yang hebat bukanlah orang yang pandai menjatuhkan orang lain, melainkan orang yang pandai mengendalikan dirinya untuk dapat memotivasi orang lain agar berhasil. Sifat lain dari manusia kepiting adalah amarah. Anda tahu bagaimana caranya menangkap seekor kepiting? Cukup gunakan sebatang bambu, tali, dan batu. Buat alat pancingnya dari bambu yang diikat tali, sedangkan batu diikatkan pada ujung tali satunya. Setelah itu, ganggulah kepiting yang Anda incar dengan mengayunkan batu itu dekat mengenai si kepiting. Ketika Anda berhasil membuat si kepiting merasa terganggu dan marah, maka saat itu ia akan menjepit batu umpan kuat-kuat. Anda tinggal mengangkat batang bambu dan mencemplungkan kepiting itu ke dalam panci air panas untuk melepaskan batu yang dicapit, sekalian merebus kepitingnya. Banyak sekali orang kehilangan segalanya karena amarah. Jadi kalau Anda menghadapi gangguan, baik itu batu kecil atau batu besar, hadapilah dengan bijak. Redam kemarahan sebisa mungkin agar Anda terlepas dari ancaman wajan panas yang bisa sewaktu-waktu menghancurkan kehidupan masa depan Anda. Firman Tuhan berkata dalam Efesus pasal 4 ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah sebenarnya bukanlah dosa, tetapi amarah dapat memacu orang untuk melakukan dosa. Namun, respon Anda setelah Anda merasa marah akan sangat menentukan apakah Anda melakukan dosa atau tidak. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur 37 ayat 8. Ingatlah pepatah mengatakan, orang bodoh lebih banyak menggunakan mulutnya, tetapi orang bijaksana lebih banyak menggunakan telinganya. Sebagaimana Yakobus 1 ayat 19-20 mengatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Selanjutnya, kepiting punya cara jalan unik yang tidak dimiliki makhluk lain, yaitu berjalan menyamping. Dengan cara berjalan unik ini, kepiting mampu bergerak di berbagai lingkungan. Meski kepiting jalannya ke samping, mereka masih memiliki kemampuan untuk memutar tubuh jika diperlukan. Alasan utama mengapa kepiting berjalan menyamping adalah karena menyesuaikan diri dan adaptasi dengan lingkungan di mana ia berada. Demikianlah manusia kepiting itu sangat mudah beradaptasi. Mudah untuk beradaptasi adalah hal baik bila dihubungkan dengan hal-hal yang baik dan benar.
Namun bila seorang Kristen kepiting yang begitu mudah untuk mengikuti kebiasaan duniawi, maka hal ini yang sangat berbahaya, sehingga hidupnya berjalan seperti kepiting, selalu menyimpang ke kanan atau ke kiri, susah untuk berjalan lurus dalam kebenaran dan kejujuran. Artinya kecenderungan hatinya hanya kejahatan semata-mata. Jadi kalau masih ada sifat-sifat kepiting dalam kerohanian Anda, seperti tidak suka orang lain berhasil dan hidup dalam amarah, mendahului pertimbangan sehat, serta tidak bisa hidup tanpa kompromi untuk menyimpang ke kanan atau kiri, sehingga sukar untuk hidup tulus dalam kehidupan rumah tangga, persahabatan, bisnis, dan lain sebagainya, maka Anda perlu serahkan hidup secara total kepada Tuhan Yesus, agar dapat hidup berkenan kepada Tuhan, sebagaimana Paulus katakan, Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang benar, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari ikuti saya berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mengasihi aku, saya mohon kiranya Roh Kudus membimbing aku agar aku hidup dengan sukacita surgawi, yaitu sukacita jika orang lain bisa berhasil melalui hidupku. Tuhan Yesus, lepaskanlah aku dari sifat pemarah, gantikanlah dengan hati yang lemah lembut, serta hidup dengan ketulusan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, amin.